dulu ya. Siapa? Terima kasih ya, rasa senang juga karena mungkin salah satu yang ikut di asesmen dari Penanggulo untuk program TV ini ya, mudah-mudahan bisa berlanjut gitu kan ya. Selawat dan salam kita iringkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, dari alam yang dulu gelap gulita, istilahnya jalan menjaliah, sekarang kita diberi kesempatan seperti ini. Tentu anak-anak putus sekolah yang sifatnya minoritas lah ya artinya kan, tapi banyak yang harus dikerjakan. LPK Alban ini juga bergeraknya macam-macam. Pak Dewan orang yang itu kemungkinan, karena secara lembaga atau pribadi kita secara finansial kita tidak punya, apalagi keputusan ya kan. Kita juga nggak tahu kalau kadang program ini ada yang nanggung, mana kan nanggung obat kan gratis, yang ada yang untuk situasi lapangan untuk di Karimun tuh seperti itu. Saya kira itu Pak gambaran. Mas Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan LPK Albana, Mas Zul dan tim. Terima kasih juga Bapak dan Ibu yang berkenan hadir juga di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah berkah untuk kita semua. Salam pada junjungan alam salam. Mudah-mudahan dia milah kita mendapatkan syafaat beliau. Pertama sebelum kita lanjut mungkin ke beberapa hal yang akan kita tindak lanjuti bersama. Terus yang kedua saya perkenalkan tim saya. Ada Mbak Wati. Mbak Wati ini konsultan keuangan yang kebetulan membantu saya. Pertama kita akan sharing dan brainstorming terkait dengan program TV secara nasional hingga level daerah. Lalu kemudian nanti saya akan cross check beberapa dokumen. Disitulah nampak bahwa memang kita belum siap karena memang dia kekhususan kan. Nah, apalagi kalau kita lihat di situ pekerjaannya pekerjaan teknik, kayak las apa. Ini kita cerita lah yang saya bilang tadi, dia tak ada masalah, dia ada pun masalah. Melalui LPK-nya lah Pak. Terus terang saya juga setiap tahun ini untuk informasi, saya juga lagi ngajukan kemarin karena pertama saya mau bikin las dasar karena memang tak bisa ngumpul. Tahu-tahu ada satu program tenaga kerja itu yang ini poklip. Nah, lagi mudah-mudahan bulan April nanti. Karena memang apa latar belakang dari buruh, saya kepingin itu anak-anak Karimun itu harus dilatih terus. Kemarin dinas tenaga kerja. Misalnya contoh dalam penanganan kasus TB, alokasi untuk dinas kesehatan sendiri itu kan banyak, dari posyandunya, dari penyakit menularnya, dari termasuk TB ini gitu kan. Itu alokasinya pun tidak bisa di-cover sama dana pemerintah karena dana itu sedikit sekali. Maka tadi ketika saya dapat kisi-kisi dari Pak Juli bahwa sebenarnya kan ada NGO ya kan yang bisa kita rebut gitu loh dananya, termasuk kalau nggak salah saya Kasipuan itu pernah dapat bantuan dari luar negeri juga ya. Nah sebenarnya potensi-potensi ini yang harus kita gali gitu loh, karena kalau kita mengandalkan keuangan dari pemerintah pusat atau daerah khususnya itu nggak mungkin Pak, nggak mungkin karena persoalan yang ada di masyarakat itu luar biasa besarnya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Yes. Dan dalam durasi waktunya nanti agak lebih cepat, barangkali teman-teman juga ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, jadi kita sambil berjalan saja, tadi sudah dibuka, jadi ini kita berproses. Di sesi kedua ini saya akan sharing tentang program secara nasional hingga ke daerah gitu. Nanti baru kemudian saya akan cross check dan verifikasi dokumen-dokumen kelembagaan teman-teman. Dan terakhir nanti saya harap teman-teman bisa mempresentasikan EOI-nya untuk kemudian kita bisa pahami bersama dan mungkin strategi yang kemudian bisa diimplementasikan. 14 tahun Aisyah merupakan PR TB nasional yang mendapatkan pendanaan dari Global Fund. Ya. Saya pikir mungkin teman-teman sebagian dari teman-teman juga sudah melihat
dan atau mungkin terlibat di proses-prosesnya. Dan terakhir di 2018 hingga 2020 Aisyah itu juga masih tetap sebagai PR atau Principal Recipient di 14 provinsi. Lalu kemudian ada SA khusus LKNU yang bekerja dan berproses di 10 provinsi. Sehingga coverage program pada saat itu ada 24 provinsi, 10 LKNU dan kemudian 14 Aisyah. Lalu kemudian dalam proses call proposal ke Global Fund di periode 2021 hingga 2023 nanti, Aisyah menyatakan tidak melanjutkan dan tidak mengikuti call apply dari Global Fund sebagai pihak. Lalu kemudian tinggal Penabulu dan STPI. Di Global Fund saat ini untuk audit keuangan itu sangat ketat. Global Fund menunjuk PwC atau PricewaterhouseCoopers untuk melakukan audit ke calon mitranya sebagai PR, dalam hal ini Penabulu dan KKNU pada saat itu. Dan alhamdulillah yang lolos untuk konteks audit keuangan kelembagaan itu Penabulu, STPI. Kalau tenaga kerja kan saya udah buat nih, mungkin kesehatan pelaksananya ada dan pelaksana kegiatan ada. Ini kan ada di bawah mungkin bisa mencapai PSA. Saya tahu Nah kemudian per Desember kita dimandatkan sebagai PR atau Principal Recipient program eliminasi TB di seluruh Indonesia, yang kemudian mengambil alih semua peran yang sebelumnya dilaksanakan oleh teman-teman di Asia dan